Halo semuanya, pada mata kuliah bisnis internasional ini kami akan membuat video animasi dengan tema brand Samsung yang memasuki pasar Jepang. Samsung Electronics adalah perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di Korea Selatan. Meskipun mereka memiliki keadaan global yang kuat termasuk di Jepang, sejarah dan latar belakang perusahaan di negara tersebut mungkin tidak sekuat di Korea Selatan atau pasar lainnya. Di Jepang, Samsung Electronics bersaing dengan merek-merek lokal seperti Sony, Panasonic, dan Sharp, serta bersaing internasional seperti Apple dan Huawei. Meskipun Jepang adalah pasar teknologi yang besar, pasar elektronik yang cukup tersegmentasi dan kompetitif. Yang beberapa mempengaruhi latar belakang Samsung Electronics di Jepang yaitu adalah strategi pasar, yang dimana Samsung Electronics harus mengadaptasi strategi pasar untuk mencoba memenangkan pasang pasar dari pesaing yang telah mapan di Jepang. Ini mungkin termasuk pemasar agresif, direferensikan produk, dan fokus pada inovasi teknologi. Yang kedua ada regulasi, yang dimana negara Jepang memiliki aturan dan regulasi yang unik terkait dengan produk elektronik, yang dimana Samsung harus memahami dan mematuhi peraturan ini untuk beroperasi serta legal di pasar tersebut. Yang tiga, persepsi merek. Persepsi merek Samsung di negara Jepang mungkin berbeda dari negara lain, yang dimana perusahaan ini mungkin perlu bekerja keras untuk membangun citra merek yang positif di antara konsumen Jepang, terutama dengan pesaing yang kuat dengan merek lokal seperti Sony. Yang keempat, kemitraan dan aliansi, yang dimana Samsung mungkin telah menjalin kemitraan dengan perusahaan di Jepang atau entitas lokal lainnya untuk memperluas jangkau dan presensi pasar mereka di Jepang. Yang kelima, inovasi dan penelitian. Mungkin ada upaya untuk memperkuat kehadiran penelitian dan pengembangan Samsung di negara Jepang, mengingat Jepang terkenal dengan industri teknologi yang canggih. Meskipun Samsung Electronics telah pemain global yang dominan dalam industri teknologi, tantangan dan peluang spesifik di pasar Jepang mempengaruhi latar belakang dan strategi perusahaan di sana. Tantangan dari perusahaan Samsung Electronics dari segi politik di negara Jepang. Yang pertama ada tantangan diplomatik, yang dimana hubungan politik antara Jepang dengan Korea Selatan tidak selalu stabil. Yang kedua ada proteksionisme, yang dimana politik proteksionisme yang muncul di Jepang dapat menjadi hambatan bagi perusahaan asing seperti Samsung Electronics. Yang ketiga, kebijakan perdagangan, yang dimana negara Jepang memiliki perubahan dalam kebijakan perdagangan Jepang, terutama terkait dengan regulasi impor dan ekspor, dapat mempengaruhi operasi Samsung Electronics di negara tersebut. Yang keempat ada nasionalisme konsumen, yang mana sentimen nasionalis di Jepang dapat mempengaruhi preferensi konsumen terhadap merek dan produk. Yang kelima ada regulasi industri, yang dimana perubahan dalam regulasi industri terutama terkait dengan teknologi dan keamanan informasi dapat mempengaruhi operasi Samsung Electronics di negara Jepang. Tantangan perusahaan Samsung Electronics dari segi hukum di negara Jepang. Yang pertama adalah peraturan pelindungan konsumen, yang dimana negara Jepang memiliki peraturan ketat terkait perlindungan konsumen. Yang kedua ada kepatuhan lingkungan, yang dimana negara Jepang memiliki peraturan ketat terkait lingkungan hidup dan perlindungan lingkungan. Yang ketiga ada kepatuhan kartel, yang dimana negara Jepang memiliki undang-undang anti kartel yang ketat. Yang keempat adalah perlindungan kekayaan intelektual, yang dimana perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI adalah isu penting dari industri teknologi. Yang kelima adalah peraturan tenaga kerja, yang dimana negara Jepang memiliki peraturan ketat terkait hak-hak tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja. Masuk ke pasar Jepang
adalah tantangan yang signifikan bagi perusahaan Samsung, terutama dari segi kemajuan teknologi. Meskipun Samsung telah menjadi pemain global yang dominan di pasar teknologi, pasar Jepang memiliki karakteristik dan preferensi yang unik yang harus dihadapi oleh perusahaan Samsung untuk masuk ke pasar Jepang. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi Samsung saat memasuki pasar Jepang dari segi kemajuan teknologi. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi Samsung saat memasuki pasar Jepang dari segi kemajuan teknologi. Yang pertama yaitu persaingan dengan perusahaan lokal. Jepang memiliki beberapa perusahaan teknologi yang memukau seperti Sony, Panasonic, dan Toshiba yang memiliki basis pelanggan yang kuat dan beragam portofolio produk. Samsung harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan ini dengan inovatif teknologi yang tangguh. Yang kedua yaitu kepatuhan standar dan regulasi. Jepang memiliki standar kualitas dan keamanan yang sangat tinggi dalam produk teknologi. Samsung harus memastikan bahwa produk-produk mereka memenuhi semua persyaratan regulasi Jepang, termasuk standar keamanan dan standar lingkungan. Yang ketiga yaitu preferensi konsumen. Preferensi konsumen di Jepang dapat berbeda dari pasar-pasar lainnya. Misal, fitur-fitur seperti keandalan, desain elegan, dan teknologi yang ramah lingkungan seringkali menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian di pasar Jepang. Samsung harus memahami keinginan konsumen Jepang dan mengadopsi produk-produk dan strategi pemasaran mereka sesuai dengan pasar Jepang. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan mitra lokal. Untuk memperkuat kehadiran mereka di pasar Jepang, Samsung mungkin perlu menjalani kemitraan dengan perusahaan lokal atau lembaga riset untuk mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar Jepang. Yang kelima yaitu penyesuaian produk-produk. Produk-produk Samsung mungkin perlu disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan pasar Jepang. Misal, Samsung harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran produk, antar pengguna, dan fitur-fitur spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen Jepang. Yang keenam dan yang terakhir yaitu strategi pemasaran yang tepat. Samsung harus merancang strategi pemasaran yang tepat untuk memperkenalkan produk-produk mereka kepada konsumen Jepang. Hal ini mungkin melibatkan kampanye iklan, promosi, dan aktivitas pemasaran lainnya yang diadaptasi untuk pasar lokal. Dalam menghadapi pasar Jepang, Samsung melakukan penerapan strategi pengelolaan lintas budaya yang bijaksana untuk memastikan kesuksesan mereka. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan Samsung di Jepang. Yang pertama, yaitu pendalaman mendalam tentang budaya Jepang. Samsung perlu melakukan riset mendalam tentang budaya Jepang, nilai-nilai norma, dan preferensi konsumen lokal. Ini termasuk pemahaman tentang cara berkomunikasi, pola pikir bisnis, dan preferensi pembelian di pelanggan Jepang. Yang kedua yaitu tim manajemen yang beragam. Samsung dapat membentuk tim manajemen yang terdiri dari individu yang memiliki pemahaman dan pengalaman yang kuat dalam budaya Jepang. Hal ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan menghindari kesalahan yang mungkin timbul karena kurangnya pemahaman tentang budaya. Yang keempat yaitu kepatuhan terhadap etika dan norma-norma. Samsung harus memastikan bahwa semua kegiatan mereka di Jepang sesuai dengan etika dan norma-norma budaya lokal. Ini termasuk menghormati hierarki dalam bisnis, menghargai waktu dan komitmen, serta menghormati nilai-nilai tradisional Jepang. Yang ketiga yaitu pelatihan karyawan. Karyawan Samsung yang akan bekerja langsung dengan pasar Jepang
harus menerima pelatihan lintas budaya yang menyeluruh. Ini termasuk pemahaman tentang bahasa, etika bisnis, dan sensitivitas budaya. Yang kelima dan yang terakhir yaitu komunikasi yang efektif. Samsung perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif yang dapat merangkul audiens Jepang dengan cara yang sesuai dengan budaya dan bahasa mereka. Tantangan budaya yang dihadapi Samsung Electronics di Jepang terkait dengan ragam organisasi bisa menjadi hal yang signifikan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi Samsung Electronics dalam hal ini meliputi: yang pertama, budaya organisasi Jepang yang unik. Jadi Jepang itu memiliki budaya organisasi yang unik dengan norma-norma dan nilai-nilai yang kuat. Konsep seperti Ringi Seido atau yang bisa kita sebut sistem konsensus dalam pengambilan keputusan. Atau bisa kita sebut keselarasan dan harmoni dalam kelompok. Dan Nemawashi yaitu proses konsensus sebelum pengambilan keputusan dapat menjadi tantangan bagi perusahaan asing seperti Samsung untuk beradaptasi dan memahami. Yang kedua, hierarki organisasi yang kuat. Jadi budaya kerja di Jepang itu seringkali didasarkan pada hierarki yang kuat di mana otoritas dan keputusan cenderung berasal dari atas ke bawah. Samsung sebagai perusahaan asing mungkin perlu menavigasi hierarki yang berbeda ini dan menyesuaikan gaya manajemen mereka agar sesuai dengan harapan penduduk lokal. Selanjutnya itu yang ketiga, ada komitmen terhadap keunggulan dan kualitas. Perusahaan teknologi Jepang seperti Sony itu memiliki reputasi yang kuat untuk kualitas dan inovasi produk. Oleh karena itu, Samsung mungkin perlu berkompetisi dengan reputasi ini dan memastikan bahwa produk dan layanan mereka itu sudah memenuhi standar yang tinggi yang diharapkan oleh para konsumen Jepang. Selanjutnya, kesadaran akan budaya lokal dan etika bisnis. Menyadari norma-norma budaya lokal dan etika bisnis penting untuk berhasil beroperasi di Jepang. Membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan lokal, memahami budaya bisnis di Jepang, dan menghormati nilai-nilai lokal adalah kunci untuk mengatasi rintangan ini. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah tantangan bahasa dan komunikasi. Meskipun sebagian besar karyawan Samsung Electronics mungkin fasih dalam berbahasa Inggris, komunikasi yang efektif dalam bahasa Jepang seringkali merupakan keuntungan tambahan di lingkungan bisnis di Jepang. Ini mungkin menjadi tantangan bagi staf-staf atau petinggi di Samsung yang tidak bisa berbicara bahasa Jepang dengan lancar. Selanjutnya itu ada tantangan budaya di Jepang. Tantangan budaya dalam komunikasi dan negosiasi lintas budaya antara Jepang dan Korea, khususnya dengan perusahaan Korea seperti Samsung Electronics, dapat menjadi kompleks. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin akan bisa timbul. Pertama, itu adalah perbedaan gaya komunikasi. Gaya komunikasi antara Korea dan Jepang bisa berbeda. Misalnya, Korea memiliki budaya yang lebih langsung dalam komunikasi, sementara Jepang lebih suka komunikasi yang secara tidak langsung. Ini bisa menyebabkan kesalahpahaman atau ketegangan jika tidak dipahami dengan baik oleh masing-masing pihak. Selanjutnya yang paling penting adalah kesopanan dan penghargaan terhadap budaya lokal. Sama seperti di Jepang, di Korea juga ada penekanan pada kesopanan dan penghargaan terhadap budaya lokal. Samsung Electronics perlu memastikan bahwa komunikasi dan negosiasi mereka di Jepang memperhatikan norma-norma budaya Korea dan Jepang. 4 aspek manajemen strategi pada perusahaan Samsung dari Korea Selatan yang memasuki pasar Jepang adalah: yang pertama adalah marketing. Samsung dapat menerapkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan preferensi dan kebiasaan konsumen Jepang. Hal ini termasuk memahami tren pasar, lokal, budaya, dan nilai-nilai konsumen Jepang. Samsung dapat mengadopsi kampanye pemasaran yang menekankan kualitas, inovasi, dan keandalan produknya yang merupakan faktor yang dihargai oleh konsumen Jepang. Selain itu, Samsung juga dapat memanfaatkan mitra pemasaran lokal dan memperkuat brand Anwers melalui kerjasama dengan perusahaan Jepang terkemuka. Yang kedua, sumber daya manusia. Dalam mengelola sumber daya manusia untuk memasuki pasar Jepang, Samsung perlu mempertimbangkan penyesuaian budaya organisasi, kebijakan sumber daya manusia, dan perkembangan karyawan. Hal ini termasuk memastikan karyawan memiliki pemahaman yang kuat tentang budaya bisnis Jepang,
memperoleh keterampilan komunikasi lintas budaya yang efektif, dan memahami peraturan ketenaga kerjaan lokal. Samsung juga dapat melibatkan tenaga kerja lokal untuk memastikan keberlanjutan operasi di pasar Jepang. Yang ketiga adalah keuangan. Dalam hal keuangan, Samsung perlu memperhitungkan perbedaan regulasi keuangan antara Korea Selatan dan Jepang, termasuk peraturan perpajakan, akuntansi, dan laporan keuangan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor kurs mata uang dan risiko mata uang dalam mengelola arus kas dan melindungi nilai. Samsung dapat memanfaatkan analisis risiko yang cermat dan diverifikasi portofolio investasi untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar dan risiko keuangan lainnya. Manajemen operasional dalam mengelola operasi di pasar Jepang, Samsung perlu memperhitungkan efisiensi, kualitas, dan kepatuhan terhadap standar dan regulasi lokal. Hal ini termasuk memastikan rantai pasokan yang andal, mengoptimalkan proses produksi dan distribusi, serta mematuhi standar kualitas dan keamanan produk yang berlaku di Jepang. Samsung juga dapat mengadopsi teknologi dan sistem manajemen operasional yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas operasi dengan memperhatikan aspek manajemen strategi ini dari berbagai bidang. Samsung dapat memasuki pasar Jepang dengan lebih sukses dan membangun keberlanjutan dalam jangka panjang. Sekian dari kami, terima kasih.